Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar. Hari Minggu berolahraga ya. Seluruh warganet dimanapun berada. Memang hari ini di tempat saya mendung dan terjadi juga tuh banjir longsor di Megabendung. Di Bandung Barat ada satu orang meninggal. Semoga keluarganya ditabahkan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh perjalanan hidup yang dijalaninya. Dan mungkin orang bertanya, kenapa penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini belum dilakukan pembongkaran? 1 bulan yang lalu saya sudah bertemu dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup dan seluruh jajaran. Dirjen Gakumnya menegaskan ada tahapan prosedur yang relatif ditempuh agak panjang, mengingat bangunan-bangunan itu bukan bangunan liar, tapi bangunan yang sudah bersertifikat dan sudah berizin. Sehingga beliau menyampaikan tahapan pembongkaran baru bisa dilakukan itu di sekitar bulan September. Kalau Hibich itu dulu berbeda, itu langsung saya yang menangani dan kemudian pembongkaran dilakukan atas permintaan pemilik bangunan. Itu bedanya. Dan apa sih sebenarnya yang terjadi? Berdasarkan keterangan Kementerian Lingkungan Hidup 1 bulan yang lalu, mereka menyampaikan Bogor itu ternyata terjadi perubahan tata ruang yang mungkin dilakukan beberapa tahun yang lalu. Perubahan tata ruangnya adalah daerah-daerah yang dianggap rawan bencana, yang seharusnya menjadi daerah-daerah resapan air, daerah-daerah perkebunan, tata ruangnya dirubah menjadi kawasan pariwisata, kawasan pemukiman, sehingga potensi bencana sangat terjadi kalau tidak segera melakukan tata ruang. Perubahannya, saya selalu berucap berkali-kali ketika menjabat, walaupun belum waktunya dilakukan perubahan, pemerintah Provinsi Jawa Barat bertekad melakukan perubahan tata ruang. Karena ini cara yang harus dilakukan untuk menghindari bencana yang terus-menerus terjadi di Jawa Barat. Termasuk barangkali wilayah-wilayah Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Tasik, Garut. Semuanya adalah daerah-daerah yang mesti dilakukan perubahan tata ruang. Terjadi alih fungsi lahan dari hutan jadi perkebunan sayur, penambangan baik yang resmi maupun yang tidak berizin masif di mana-mana. Maka seluruh tindakan-tindakan saya lakukan walaupun menuai kontroversi, menuai pro kontra, menimbulkan kemarahan dan kebencian. Tetapi bagi saya itu tidak penting. Kenapa? Penyelamatan alam dan lingkungan yang merupakan tempat tinggal kita itu mesti dilakukan. Karena untuk apa pembangunan-pembangunan dilakukan dengan biaya yang besar, pada akhirnya rontok oleh bencana. Dan 1 bulan yang lalu juga saya pernah menyampaikan bahwa Jakarta itu problem utamanya di puncak. Jadi kalau dan di daerah Megabendung, di daerah Bogor, intinya di daerah Bogor. Selesaikan Bogor, nanti Jakarta selesai. Bogor belum selesai, Jakarta tidak akan pernah selesai. Untuk itu, mari bersama-sama kita kembalikan kawasan Bogor, kawasannya menjadi kawasan yang diperbanyak daerah resapan airnya, gunung-gunungnya jangan diganggu, perkebunannya tidak boleh dialih fungsikan, nafsu untuk mengembangkan ekonomi di sana harus dikurangi dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekosistem. Inilah pesan yang dapat saya sampaikan, dan secara bertahap saya akan terus mengembalikan fungsi alam secara baik. Saya ucapkan terima kasih ya pada semuanya atas dukungannya, otokritiknya, karena yang dilakukan adalah demi kepentingan masyarakat secara luas, baik masyarakat Jabar maupun masyarakat DKI. Bawaannya kalau yang berbau Islam, berbau Arab, curiga atau khawatir atau takut atau bahkan benci ya ikhwan. Jadi kalau udah dengar kata ini berbau Arab udah benci ya ikhwan. Ini berbahaya sekali. Seperti pengalaman kita dulu di Purwakarta, bagaimana bupatinya benci betul dengan Assalamualaikum. Saudara, nah kita bukan sampurasun itu jelek, sampurasun itu bagus, tapi nggak boleh menggantikan Assalamualaikum. Silakan setelah Assalamualaikum mau pakai sampurasun nggak apa-apa. Nah, atau setelah Assalamualaikum kita mau tambah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, silakan. Tapi jangan Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, diganti dengan selamat malam, apalagi diganti dengan salam sejahtera.
walaupun dalam pengertiannya memang sama saja. Nah tapi jangan, nggak boleh. Nah tapi bagi orang-orang yang Islamofobia, benci betul kalau udah denger Arab Islam, benci betul saudara. Nah ini berbahaya. Nah atau sekarang saudara kita lihat gubernur Jawa Barat, ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat, namanya Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Nah kenapa dikasih nama Al-Ihsan? Karena dulu waktu bangunnya kerjasama Pemda dengan basis Badan Amil Zakat. Nah karena uangnya nih dari umat, dari infak, sodako, zakat, dibangunlah itu rumah sakit umum daerah. Jadi nggak sepenuhnya itu duit dari APBD, nggak sepenuhnya dari anggaran negara, emang dari infak dan sodako umat. Nah maka itu pengurus basis kompromi dengan Pemda dulu, ya udah kalau gitu kasih nama Al-Ihsan. Nah saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama welas asih, silakan bikin rumah sakit baru namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan bikin rumah sakit baru namanya Rumah Sakit Welas Asih, silakan saudara. Kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al-Ihsan ke Welas Asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan, dianggap ini Arab, ini bau Islam, ini Arab. Kenapa mesti Al-Ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Saudara, oh tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles, ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu, siapa bilang ganti nama itu nggak berimbas? Ganti nama itu berat, karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki, itu nama, perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi. Itu semua biaya. Nah jadi jangan yang konyol-konyol lah, nama Al-Ihsan diganti, kecuali kalau namanya jelek saudara. Wah ini namanya jelek nih, umpamanya rumah sakit apa, rumah sakit cebok umpamanya. Nah ini kan jelek namanya, ganti sama Rumah Sakit Welas Asih. Saya mau tanya, Rumah Sakit Al-Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti Welas Asih ya kawan? Nah jadi ada aroma nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam ya kawan, haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini saudara. Nah jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Dan saat ini dia kadang-kadang ceramah di mana-mana, saya difitnah, katanya saya benci Islam, saya difitnah, saya dilawan, katanya saya begini begitu. Bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala, berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah fakta, Anda mengganti assalamualaikum dengan sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah kini juga fakta, Anda mau ganti kata Al-Ihsan dengan Welas Asih. Saudara, jangan apa namanya, jangan kelewatan. Jangan nanti di Bandung ada juga Rumah Sakit Hasan Sadikin, diganti juga lagi nanti. Nah, itu kan Hasan kan juga bahasa Arab, Sadikin bahasa Arab. Itu kan nama tokoh Jawa Barat dulu. Sadikin bahasa Arab. Itu kan nama tokoh Jawa Barat dulu. Hasan Sadikin itu dulu nama tokoh besar di Jawa Barat, diabadikan namanya jadi rumah sakit saudara. Nah terus bagaimana? Terus sekarang nanti kamar jenazah mau diganti jadi kamar layah begitu, atau kamar bangke. Astagfirullahaladzim, jenazah bahasa Arab saudara. Jadi nggak usah menanamkan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya kebencian, sikap rasis, fasis terhadap sesuatu yang berbau
Islam. Nah ini yang perlu saya sampaikan ya ikhwan. Nah jadi silakan bikin rumah sakit yang banyak, yang satu nama rumah sakit Welas Asih, yang satu rumah sakit apalah dikasih nama, silakan. Yang sudah ada bantuan umat, duit dari umat, nggak usah dikutak-katik, karena ganti nama aja. Jangan kita bicara rumah sakit nih MS nih, kalau besok ganti nama ya berarti kan lambangnya ganti, berarti tulisan-tulisan MS-nya diganti, berarti buku-buku yang dicetak di MS, kertas-kertas, surat-surat semua diganti. Itu biaya saudara, bukan enggak. Nah begitu akte notarisnya juga mau nggak mau diurus, dirubah lagi tuh. Jangan, perubahan nggak gampang, perubahan yang nggak perlu ya ikhwan. Nah itu yang kita mau sampaikan ya ikhwan. Jadi sekali lagi, stop sikap rasis saudara. Nabi dulu sudah mengajarkan kita. Pada saat muhajirin datang ke Madinah, Nabi ajarkan kepada muhajirin dan ansor, nggak ada itu pribumi, nggak ada itu pendatang ya ikhwan. Mereka semua muslim bersaudara. Nah tiba-tiba ada Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang mencoba saudara mempropagandakan sikap rasis. Dia katakan kita nih pribumi orang-orang yang mulia, sedangkan muhajirin tuh datang orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Itu marahnya Nabi luar biasa, sampai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi. Apa beliau katakan? Ya Rasulullah, murni an aqta'a ra'sah. Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk aku tebas batang leher orang ini. Masya Allah. Kenapa? Karena Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini dodongkotnya munafik. Nah dia mencoba melakukan propaganda. Oh ini kita nih pribumi orang Madinah, muhajirin tuh pendatang. Jadi namanya pendatang tuh nggak boleh begini, nggak boleh begitu, bla 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 bla. Kita lebih mulia dari mereka. Itu dihapus dalam Islam. Tidak ada pendatang, tidak ada pribumi. Yang ada kita semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, al muslimu akhul muslim. Itu yang kita pegang ya ikhwan. Selama kita muslim, kita semua bersaudara. Jadi istilah pribumi, pendatang boleh digunakan, tapi jangan digunakan untuk propaganda jahiliyah. Boleh digunakan untuk sekedar pengenalan, tapi jangan digunakan saudara untuk melakukan propaganda rasis dan fasis. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, karena di Indonesia ini mulai ada suku-suku saudara yang mengangkat persoalan rasis dan fasis. Nah sehingga nanti ada suku lain yang tersinggung saudara. Nggak boleh. Indonesia ini ada 300 suku lebih ya ikhwan. Nah semua suku punya kelebihan, semua suku punya keistimewaan. Silakan bangga dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, tapi jangan sekali-kali merendahkan suku lain ya ikhwan. Ingat, di Indonesia ada 300 suku. Nanti kalau satu suku ngebangga-banggain diri, ngerendahin suku lain marah, nanti suku yang menghina tersebut yang ada di daerah tersebut bisa diusir ya ikhwan. Dan itu pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, di Sambas, di Sampit, di Lampung saudara. Bagaimana di Kalimantan bentrok antara suku Dayak dengan suku Madura, bagaimana di Lampung bentrok antara suku Lampung asli dengan suku Jawa yang dianggap pendatang ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, semoga selalu amin ya Allah rabbal alamin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana di Kota Bogor sering terjadi banjir teman-teman. Jadi harus ada pembongkaran bangunan-bangunan. Akankah bangunan dari Pondok Pesantren Habib Rizik di Bogor akan dibongkar karena tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan? Teman-teman, kita tunggu info selanjutnya ya. Dan tadi pun Kang Deddy terus melakukan yang terbaik untuk warga Jawa Barat. Meskipun Kang Deddy sekarang lagi dibenci oleh sekelompok orang teman-teman ya. Kang Deddy disebut anti dengan Islam terutama tadi kita mendengarkan ceramah dari Habib Rizik tentang
Gubernur Jawa Barat tidak suka dengan istilah Islam, yang mana mengganti nama rumah sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih. Ya, menurut Habib Rizik itu merupakan Islamofobia, teman-teman. Jadi kurang suka dengan istilah-istilah Arab, teman-teman ya. Benarkah seperti itu? Ya, coba menurut teman-teman gimana tanggapannya? Ya, dan Kang Deddy pun menanggapinya dengan santai, teman-teman ya, dengan kelembutan ya, menanggapi orang-orang seperti ini. Dan ya, kita hanya bisa berdoa, teman-teman, semoga yang membenci Kang Deddy ya dibukakan hatinya ya. Masa gubernur bekerja seperti ini dibenci sih? Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.